Shalom, saudara. Apa kabar? Haleluya. Saudara, sepanjang bulan Oktober lalu kita telah membahas sama-sama tentang keluarga Hosanna Family Church. Saya berdoa Hosanna Family Church itu memiliki pondasi yang kuat ketika angin topan badai apapun menerpa hidup saudara. Yang menghantam saudara, keluarga kita tetap kokoh, keluarga kita tetap sungguh-sungguh bisa mencapai kepada garis akhir. Dan Hosanna Family Church, jemaat yang ada di sini menjadi keluarga yang berbuah. Keluarga yang bertumbuh berakar di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan angin pengajaran-pengajaran yang palsu yang menyesatkan kehidupan kita. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang yang terus berdiri di atas firman-Nya. Amin. Nah saudara, bulan November ini kita akan membahas tentang mengalahkan dunia. Jadi sepanjang bulan November ini saudara, kita akan diajar bagaimana kita mengalahkan dunia, menaklukkan ketakutan, menguatkan iman percaya kita dan tidak menyerah ketika kita menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Saya berdoa dan berharap Hosanna Family Church selalu mengalami kemenangan dalam mengatasi hidup ini. Karena kita masih hidup, masalah tetap pasti ada, pergumulan pasti ada. Nah saudara, saat ini, pagi ini kita akan membahas tentang mengalahkan dunia. Apa saudara? Mengalahkan dunia. Nah saudara, mengalahkan dunia di sini maksudnya bukan mengalahkan iblis. Karena sudah ribuan tahun yang lalu iblis telah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 15 katakan begini saudara. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi jelas di sini. Yesus telah mengalahkan iblis, Yesus telah melucutinya dan mengalami kemenangan di atas kayu salib. Ya, jadi lawan kita bukan bagaimana kita mengalahkan kuasa iblis. Saudara. Iblis tidak dapat mengalahkan Yesus. Dan ketika iblis sadar saudara dia tidak dapat mengalahkan Yesus dan akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Sampai saat ini iblis terus berusaha bagaimana membuat pengikut-pengikutnya jatuh ke dalam dosa. Keluarga-keluarga anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh tertipu dengan tipu daya muslihatnya. Karena jangan heran saudara. Akhir-akhir ini ada begitu banyak keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Keluarga anak-anak orang yang percaya kepada Yesus digoncangkan. Sadari. Dengan tipu muslihatnya. Karena memang itu tujuan iblis menghancurkan keluarga dari anak-anak Tuhan. Dan itu yang harus kita kalahkan. Bagaimana tipu daya muslihatnya. Jadi mengalahkan dunia di sini saudara, maksudnya bagaimana kita bisa mengatasi godaan, tantangan, tekanan, nilai-nilai dan sistem dunia yang bertentangan dan berlawanan dengan firman Allah. Karena kita tahu saudara, saat ini dunia sedang gencar-gencarnya menyajikan pesona dan daya tariknya. Saudara perhatikan dengan baik keadaan di luar sana. Iblis memakai banyak cara saudara. Bagaimana memperdaya pikiran dan hati manusia. Supaya anak-anak Tuhan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yang seharusnya hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Yesus, semakin taat kepada Allah. Tapi justru sebaliknya apa yang kita lihat? Banyak orang-orang yang percaya semakin hari semakin serupa dengan dunia ini. Pola pikir dan nilai-nilai yang dibangun. Ya, pola pikir mereka, nilai yang dibangun dalam hidup mereka, bahkan sikap dan perilaku mereka yang ditunjukkan itu sudah nggak sejalan dengan kebenaran Alkitab, saudara.
Saudara, saya cukup kaget. Saya nggak berani tayangin di sini soalnya. Saya takut di show. Saudara, saya cukup kaget lihat tayangan di medsos. Itu anak perempuan, anak gadis, usia 13 tahun. Ketika dia diwawancara dan diinterview, saudara. Ditanya sama dia begini, senakal-nakalnya apa sih yang kamu lakukan? Usia 13 tahun. Mereka jawab apa, saudara? Tidur bareng katanya. Tidur sama-sama dengan pacarnya, saudara. Tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah mereka mengatakannya. Saudara, ketika saya lihat tontonan tayangan itu, saudara, saya diingatkan dengan anak-anak sekolah minggu kita. Anak-anak remaja kita, saudara. Kita harus perhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Hai Bapak, Ibu, keluarga, saudara. Kita harus perhatikan mereka dengan sungguh-sungguh karena pengaruh dunia ini tidak main-main. Dan bukan cuma itu coba saudara. Saya coba searching di Google saudara. Berapa sih angka bunuh diri itu loh. Setiap tahunnya sekarang. Saudara, secara global diperkirakan itu ada 700.000 lebih orang yang bunuh diri itu. Mereka tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya karena ini yang terjadi. Jadi dapat dikatakan kebahagiaan itu sudah tergeser. Terjadi pergeseran dan perubahan. Nilai kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak lagi diukur dengan cukup atau sederhana. Dulu di masa orang tua saya, cukup hidup, cukup bahagia mereka. Dengan hidup secukupnya. Dengan pola hidup yang sederhana. Sudah cukup menikmati kebahagiaan. Tapi sekarang saudara, kita lihat nilai kebahagiaan dan kesuksesan itu diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki dan kedudukan sosial atau status sosial yang kita punya. Kalau materi melimpah, harta banyak, saudara, kita bahagia. Kalau kita dihormati, kalau kita diakui, apalagi punya banyak follower, kita bahagia dan kita katakan kita sukses. Jadi kalau kita tidak memiliki dunia ini saudara, kita nggak bahagia. Kita gagal, kita kecewa, kita frustrasi. Karena manusia hanya memperhatikan apa yang kelihatan dan tidak memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, keadaan ini yang sedang terjadi itu loh. Keadaan ini yang ada di luar sana yang kita bisa saksikan sama-sama dan ini bukan menjadi rahasia. Bagaimana keadaan mereka telah mengabaikan nilai moral, nilai kebenaran. Apakah itu sejalan tidak dengan firman-Nya? Yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Udah gak lagi peduli saudara. Dan ini yang harus kita kalahkan di dalam peperangan kehidupan kita. Nah saudara, pertanyaannya begini kan. Bagaimana kita bisa kalahkan dunia ini, mengatasi godaan, tekanan, tantangan, sistem dan nilai-nilai dunia yang berlaku saat ini? Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan katakan demikian saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Apa saudara? Iman kita. Jadi iman adalah kunci utama yang menyebabkan kita menang mengalahkan dunia ini. Iman kepada Yesus Kristus yang sanggup mengatasi godaan, tekanan, tantangan, nilai-nilai dan sistem dunia yang berlaku sepanjang hidup ini. Gak ada yang lain saudara. Karena firman Tuhan katakan demikian.
Gak ada yang lain. Kita perlu iman yang kuat, kita perlu iman yang kokoh untuk hadapi dunia ini. Gak ada yang lain, saudara. Kita gak kuat, kita gak mampu, saudara. Kita perlu iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam hidupmu. Karena itu dengarkanlah firman Kristus. Dengarkanlah firman Kristus, baca dan renungkan setiap hari. Roma 10 ayat 17 bukankah katakan demikian? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh merindukan kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh untuk menghadapi godaan, tantangan, cobaan, saudara harus sungguh-sungguh setia baca firman Tuhan. Kelihatannya jawabannya sederhana, ya kan? Tapi persoalannya sudah, apakah kita sungguh-sungguh bersekutu, bersatu dengan firman Kristus setiap hari? Mari kita mau jujur. Saya berdoa, Hosanna Family Church, saudara yang berjemaat di tempat ini adalah saudara orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan firman Tuhan. Bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi sungguh-sungguhkah saudara kita mengalami firman yang saudara dengar saat ini, firman yang saudara baca di rumah, renungkan? Apakah sungguh-sungguh kita mengalami? Saya percaya saudara, ketika saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, ada kuasa di dalam diri saudara. Ada kekuatan di dalam hatimu, yaitu iman yang teguh untuk hadapi cobaan, godaan apapun yang diperhadapkan dalam hidup saudara. Ini saya imani karena demikian firman Tuhan katakan. Nah saudara, ini yang dialami oleh Yesus. Kita lihat ya, bagaimana saat iblis mencobai di padang gurun, bukan? Pencobaan yang pertama, Yesus diminta oleh iblis untuk mengubah apa? Batu menjadi roti. Tapi Yesus menolaknya karena manusia hidup dikatakan bukan dari hanya roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, maksudnya Yesus sedang mengajar kita supaya jangan bergantung kepada apapun yang melebihi Tuhan dalam hidup kita. Kita memang perlu makan saudara. Kita memang perlu roti, kita memang perlu pekerjaan. Tapi jangan gara-gara makanan, jangan gara-gara pekerjaan, gara-gara soal perut dan gara-gara apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita jadi tunduk dan taat pada iblis gitu loh. Kita menyerahkan hidup kita, kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Iman kita goyah, iman kita rapuh karena tawaran-tawaran dunia. Bahkan kita rela tinggalkan Tuhan. Kita rela menjual iman kita karena masalah kedagingan kita. Satu kali saudara, saya tahu ada salah satu anak yang meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Saya tahu dia anak yang cukup setia. Dia mau menikah. Saya datang ke rumahnya. Saya coba ajak ngobrol baik-baik, pelan-pelan. Saya tanya kabar gimana. Dan ketika obrolan lebih jauh, lebih dalam, saya menangis, saudara. Bagaimana dia bisa meninggalkan Yesus, meninggalkan iman dan menjual imannya hanya karena untuk menikah.
Miris saudara hati saya pada saat itu. Tapi saya tetap berdoa buat anak ini. Karena apa? Fakta saudara. Kenyataan, kejadian. Banyak yang dialami. Begitu mudahnya. Orang-orang meninggalkan iman kepada Yesus. Karena masalah perut, masalah kedudukan dan kedagingan. Satu lagi saudara. Saya telepon kawan saya, lu gak salah tinggalkan Yesus. Hanya karena lu sekarang dipromosiin. Gua tahu lu pinter. Tapi kepintaran dia sekarang dibatasi saudara, dihambat. Karena kalau dia mau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dia harus jual iman dia dan dia harus mengikuti mayoritas. Sedih saudara. Dan itu kenyataan dan itu fakta. Ada begitu banyak orang-orang yang takut dan kehilangan. Khawatir menghadapi dunia ini, menghadapi hidup ini. Bukankah kita ini anak-anaknya? Dan dia Bapa kita, saudara. Dan kita ada di dunia ini saudara bukan karena maunya kita, bukan. Bukan karena kita punya rencana aku mau lahir di dunia ini, bukan kan. Tapi Tuhan yang punya rancangan yang indah dalam setiap kita. Amin. Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara. Amin. Jadi jangan berkecil hati. Tetap semangat. Keadaan apapun yang saudara alami saat ini. Sebab firman Tuhan katakan apa? Ulangan 31 ayat 8 katakan demikian saudara. Janganlah takut. Karena Tuhan akan berjalan di depanmu. Siapa yang ada di depan kita? Dia. Bukan kita yang hadapi. Dia yang ada di depan kita. Ya. Dan akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan apa saudara? Dan apa saudara? Menelantarkan engkau. Pertanyaannya bisa gak? Bisa gak? Kita tetap bergantung dan tetap setia, tetap beriman kepada Yesus dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini. Dan kita tidak tawar hati gitu loh. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dengan segenap hati, bukan tawar hati. Sekalipun dalam kesusahan yang kita alami saat ini, bisa enggak? Saudara, Rasul Paulus pernah mengalami dalam hidupnya dan dia tulis suratnya kepada jemaatnya di Korintus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Dia katakan begini saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menceritakan bagaimana penderitaannya, kelelahannya sebagai seorang rasul, ya sebagai pengemban bagaimana memberitakan firman dan Injil Tuhan. Bagaimana Paulus dianiaya dan mengalami berbagai pencobaan dan godaan cobaan. Paulus juga sama menghadapi tantangan. Dan tantangan yang dihadapi bukan hanya dari luar tetapi dari dalam sendiri, dari orang-orang yang dekat dengan hidupnya. Bagaimana orang-orang yang dekat dalam hidupnya itu selalu mengkritik dari jemaat Korintus itu sendiri, saudara. Mengkritik dia, karena pada waktu itu saudara, banyak orang menilai keberhasilan seorang pemimpin rohani itu dilihat dari aspek-aspek lahiriah. Dari apa yang kelihatan.
Salah satunya kekuatan fisik dari Rasul Paulus. Jadi Paulus dianggap lemah oleh sebagian orang saat itu. Tapi luar biasa. Paulus gunakan kesempatan ketika dia berada dalam kelemahan seperti itu. Untuk mengajar jemaatnya bahwa iman yang sejati tidak ditentukan oleh kondisi lahiriah. Tidak ditentukan oleh masalah apa yang kau hadapi. Tetapi melainkan dengan hubungannya dengan Tuhan. Justru lewat kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, itu semakin menguatkan iman Paulus. Semakin dia bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu Paulus tidak tawar hati sekalipun dia hidup dalam kesusahannya. Penderitaan apa yang saudara alami saat ini? Kesusahan apa yang saudara gumuli saat ini? Percayalah dengan iman saudara. Kesusahan yang saudara alami itu tidak akan sia-sia. Ada tujuan rohani di baliknya. Tetaplah bertahan dalam pengharapan dan maju terus dalam imanmu kepada Kristus. Lalu kita lihat pencobaan yang kedua. Yesus diminta apa? Menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Tapi Yesus menolaknya, bukan? Yesus tidak ingin mencobai Allah. Ya, Yesus tidak ingin menggunakan kuasanya untuk pamer. Untuk mendapatkan pengakuan. Saudara, mari kita saksikan bahwa banyak orang tergoda saat ini untuk menunjukkan siapa dirinya. Memamerkan harta kekayaan. Memamerkan prestasi, kebahagiaan, gaya hidup mewah. Karena ingin mendapat apa? Ingin mendapat pengakuan. Saudara dengarkan baik-baik, kita tidak perlu menunjukkan siapa diri kita. Kita tidak perlu menunjukkan atau kita tidak perlu pembuktian. Kita tidak perlu pengakuan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup beriman, Tuhan sendiri akan buktikan. Saudara adalah orang yang luar biasa. Saudara adalah orang yang pantas diperhitungkan. Saudara adalah orang yang pantas diakui dan dihargai. Bahkan percayalah bahwa Tuhan sendiri akan promosikan saudara. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tuhan mempromosikan Sadrak, Mesak, Abednego sebagai penghargaan atas imannya. Apa saudara yang diberikan? Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan kedudukan yang tinggi dari pemerintahan Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 30 katakan demikian saudara. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kasih tahu sebelah kiri kanan saudara, jangan suka pamer. Kasih tahu lagi sebelahnya, gak usah cari pengakuan. Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Saya terlalu meyakini itu akan dialami oleh orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Lalu pencobaan yang ketiga, saudara. Yesus ditawarkan kerajaan dunia kan dengan segala kemegahannya. Ya, tapi dia harus sembah iblis. Marahlah Yesus. Diusirlah iblis. Ya, anyah. Karena apa? Yang harus disembah itu Tuhan Allah dan kepada Dialah kita berbakti. Saudara, Yesus tidak mencari kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Tapi Yesus mencari saudara dan saya. Itu yang dia cari, saudara. Yesus jauh-jauh datang dari sorga hanya untuk saudara dan saya. Sampai-sampai dia rela mati di atas kayu salib.
Dia korbankan tubuh dan darahnya buat kita semua. Kalau kita mengerti kebenaran ini saudara, saya percaya, tidak usah disuruh kita ke gereja. Tidak usah kita disuruh kita berdoa. Tidak usah kita selalu disuruh-suruhkan, ayo setia kepada Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran ini. Tapi persoalannya berapa orang yang sadar, yang mengerti kebenaran ini. Sampai disuruh-suruh ke gereja, sampai disuruh-suruh cari Tuhan, sampai disuruh-suruh berdoa. Kalau kita mengerti kebenaran ini saudara, kita orang yang sadar, kita adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu, apa bocengli ya? Bocengli orang yang gak tahu diri ya. Ya. Orang yang tahu berterima kasih apa itu? Saya lupa. Kangguan. Maksudnya gini, saudara, kita jadi orang yang tahu berterima kasih betapa sungguh luar biasanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka saat ini kitalah yang perlu Tuhan. Siapa yang perlu Tuhan? Siapa? Kalau kita yang tahu perlu Tuhan, ya tahu diri dong. Kita harus cari Dia, kita harus temukan Dia. Kita harus setia untuk bersekutu dengan Dia. Kita selalu rindu untuk dekat dengan Dia. Saudara, ada satu pertanyaan Tuhan Yesus yang menyentuh hati saya. Dan sepertinya pertanyaan ini merisaukan hatinya Yesus. Sepertinya Yesus khawatir. Sepertinya Yesus khawatir jawabannya gak sesuai dengan ekspektasi dia, harapan dia. Gak sesuai dengan apa yang Yesus rindukan. Karena kita tahu bukan, harapan Yesus, kerinduan Yesus. Ada banyak orang yang percaya diselamatkan. Lukas 18 ayat 8, Yesus katakan begini saudara. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaannya saudara. Jika anak manusia itu datang, adakah Yesus mendapati iman di bumi? Saat Yesus datang kembali nanti, masihkah ada orang-orang yang percaya kepada Dia? Saat Yesus datang kembali nanti, masihkah ada orang-orang yang dijumpai oleh Yesus? Saya rindu pada saat nanti Yesus datang kembali, Dia menjumpai saudara. Dia menemukan saudara. Karena saudara memiliki iman yang teguh. Iman yang telah mengalahkan dunia ini sampai garis akhir. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau katakan pagi ini musik. Sembah Dia. Pusatkan hati dan pikiranmu kepada Kristus. Kita tidak tahu situasi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peliharalah imanmu. Kuatkanlah imanmu. Sehingga engkau memiliki iman yang kuat. Iman yang kokoh.
ketika engkau menghadapi godaan, tantangan, tekanan, dan nilai-nilai pengaruh dunia ini. Pejamkan matamu. Kita tidak tahu apakah Yesus datang setelah pulang dari ibadah kita tempat ini. Besok, lusa, kita tidak tahu. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Milikilah iman yang sejati. Bukan hanya kita mendengar firman Kristus, membaca, merenungkan, tetapi kita mau melakukan firman Kristus itu. Sehingga bertumbuh menjadi iman yang kuat. Kita mau katakan pagi ini aku Tuhan. Ini aku jemaat-Mu. Ini aku umat-Mu. Ini aku keluarga-Mu. Hosana Family Church. Aku mau tetap bertekun dalam imanku kepada Engkau Yesus. Aku mau tetap setia dalam imanku kepada Engkau Kristus. Sampai Engkau datang kembali dan menjemput kami semua. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus. Kami yang telah Kau tebus oleh darah-Mu. Terima kasih buat cinta kasih pengorbanan-Mu. Kau rela mati di kayu salib Tuhan. Oh, terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Allahku. Rendahkan hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Sebab oleh Roh itulah yang memampukanmu untuk menghadapi dunia ini. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Kaulah kekuatan kami, pengharapan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Biarlah ini mengingatkan selalu dalam hidup kami betapa sungguh besar kasih dan anugerah-Mu yang rela mati bagi kami. Dan biarlah hidup kami terus menyatu di dalam Tuhan. Supaya ada kekuatan yang selalu baru dalam hidup kami. Karena kami sadari di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat-Mu perlu Engkau Tuhan. Jemaat-Mu perlu
kasih dan setiamu. Jemaatmu perlu kekuatan darimu. Lakana makurapa syekatakahin nayamase. Sebab engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, kami akan bersama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Apa yang kami baca, apa yang kami sebutkan, tidak hanya sekedar keluar dari mulut bibir kami, tetapi kami akui dengan iman kami bahwa benarlah apa yang akan kami ucapkan, ya dan amin. Terima kasih Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca pengakuan iman GBI dengan segenap hati kita. Saya persilahkan untuk bisa ditayangkan. Mari dalam hitungan yang ketiga nanti kita akan baca bersama-sama. Pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita akan mengangkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Apakah saudara yang berada di ruangan tempat ini sudah memegang roti? Baik saudara yang di rumah yang mengikuti secara online, kita akan mengangkat roti kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara berterima kasih kepada Dia. Sembah Dia, bersyukur kepada Dia buat kebaikan dan kasih setianya. Celakalah kita, binasalah kita, kalau bukan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dia telah membuktikan kemenangannya dan memberikan kemenangannya itu buat kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Tuhan. Buat pengorbanan tubuh dan darahmu bagi kami Yesus. Anak domba Allah yang maha mulia. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau terus bekerja dalam hati kami. Kami bersyukur atas setiap apa yang telah Engkau berbuat dalam hidup ini. Terpujilah namamu selama-lamanya. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.